Sebagai kaum milenial, Sri Mulat bagi saya adalah kenangan yang samar-samar. Sejarah grup pelawak ini jujur saya kurang tahu, tapi saya cukup tahu pelawak bernama Tarsan, Tesi, Basuki, Nunung, atau Timbul. Selain mungkin karena nama itu cukup sering kita lihat di TV, mereka semua adalah pelawak senior yang sudah dikenal dari generasi bapak-bapak kita. Tapi nama Teguh, Asmuni, Gepeng, Paul, dan Cucu juga samar-samar seperti pernah dengar, tapi tanpa googling. Mustahil bagi saya untuk mengetahui secara lengkap siapa dan apa peran mereka di Sri Mulat. Tapi bekal pengetahuan Sri Mulat yang minim itu sama sekali tidak jadi masalah untuk bisa menikmati film Sri Mulat Hil yang Mustahil babak pertama karya Fajar Nugros ini. Walaupun sebagai biopik, tapi film ini murni komedi. Sepanjang film kami semua yang ada di bioskop tertawa heboh. Kelucuan demi kelucuan tak pernah terasa garing. Dengan akting para pemainnya yang brilian, film Sri Mulat Hil yang Mustahil adalah pengalaman menonton yang luar biasa lucu. Berlatar belakang di era 80-an, Sri Mulat Hil yang Mustahil babak pertama mengisahkan tentang grup pelawak Sri Mulat yang sudah terkenal di kota asalnya, Solo. Dengan membawa komedi yang segar dan kreatif, grup pelawak ini mendapat respon positif di masyarakat. Dengan makin melambungnya nama Sri Mulat, akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk memperluas panggungnya di ibu kota. Saat itu ketua grup Sri Mulat, Teguh, mendapat telegram yang berisi tawaran untuk tampil di Istana Negara dan disaksikan oleh Presiden langsung. Teguh pun menunjuk Asmuni untuk memimpin perjalanan Sri Mulat ke Jakarta. Dengan membawa harapan menjadi artis TV terkenal, mereka pun hijrah menuju Jakarta. Namun perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Sebagai anak-anak daerah yang belum berpengalaman hidup di ibu kota, mereka menemui beberapa kendala, termasuk bahasa dan budaya yang sama sekali berbeda. Saya katakan Fajar Nugros berhasil mengenalkan Sri Mulat pada kaum muda sekaligus membawakan nostalgianya pada kaum tua. Betapa tidak, penonton bioskop yang biasanya didominasi oleh kaum muda, pada saat nonton film ini saya juga banyak melihat orang-orang tua yang menonton bersama keluarga atau temannya. Saya cukup yakin mereka menonton Sri Mulat ini selain penasaran dengan filmnya, tapi juga demi bernostalgia dengan grup pelawak tersohor pada zaman mereka dulu. Dibuka dengan tulisan yang menjelaskan sejarah Sri Mulat secara singkat. Film ini dari awal tidak mau pusing dengan detail sejarah pembentukan Sri Mulat. Fajar Nugros fokus mengajak kita melihat milestone atau titik tolak bagaimana Sri Mulat ini menjadi grup pelawak yang dikenal secara nasional. Dan saya rasa ini sudut pandang yang tepat dan fair bagi semua generasi. Selain karena ceritanya jadi lebih fokus, apa yang lebih menarik dari menyimak kisah sukses seseorang atau sekelompok orang yang awalnya diremehkan atau underdog. Film ini juga terasa lebih relevan lagi bagi orang Jawa seperti saya, karena emosinya seperti lebih nendang kalau ada orang dari Jawa atau daerah lain yang berhasil di ibu kota. Ya mungkin stereotip ini terbentuk karena industri hiburan yang selalu memotret orang-orang daerah sebagai pribadi yang polos, lugu, dan berpengetahuan nihil tentang kehidupan ibu kota. Tapi beda dengan cerita perjuangan anak daerah lainnya, Sri Mulat Hil yang Mustahil lebih banyak menonjolkan pengembangan karakternya ketimbang plot yang sensasional. Walaupun sudah di Jakarta, plot sebagian besar tetap berjalan dalam grup lawak ini. Dinamika antar karakternya sangat menarik. Kita bisa langsung paham dan bersimpati pada tiap karakternya. Yang paling menarik adalah komedi di film ini menggunakan komedi slapstick yang lawas dan sangat sering kita lihat di televisi. Jujur ada bagian dalam diri saya yang merasa komedi semacam itu sudah usang dan tidak lucu. Tapi film ini membuktikan sebaliknya. Dengan akting hebat para pemain yang menghidupkan lagi figur-figur Sri Mulat, saya berkesimpulan ya kalau lucu ya lucu aja. Tidak ada namanya komedi cerdas atau komedi bodoh. Fajar Nugros berhasil secara konsisten menjaga kelucuan dari awal sampai akhir film. Walaupun tidak diperankan oleh komedian, tapi segala adegan lucu atau joke-joke yang dilempar langsung on point. Langsung membuat penonton tertawa terpinggal-pinggal. Benar-benar pengalaman kolektif yang luar biasa lucu. Baru kali ini saya tertawa sampai perut mules. Walau Sri Mulat Hil yang Mustahil ini menceritakan tentang perjalanan para anggotanya, Fajar Nugros mengambil satu karakter inti yang dijadikan sebagai subplot, yaitu karakter Freddy Aris alias Gepeng. Karakter Gepeng dimainkan apik oleh Biowan. Dari bahasa Jawanya yang fasih hingga gesturnya, Biowan berhasil membawa kembali almarhum Gepeng ke layar lebar. Karakter Teguh, ketua grup Sri Mulat, dimainkan oleh Rukman Rosadi dengan penuh wibawa. Figur kebapaan yang mengasuh anggota-anggota Sri Mulat dengan profesional tapi juga dengan kekeluargaan. Walau tampil dengan durasi yang pendek, tapi perannya sangat berkesan.
Begitu juga dengan karakter-karakter lain, benar-benar mirip. Ibnu Jamil yang memerankan Tarsan, Erik Estrada yang memerankan Tesi, anak Rukman Rosadi sendiri, Elang El Gibran yang memerankan Basuki, Rifnu Wikana sebagai Asmuni, Zulfa Maharani sebagai Nunung, Dimas Anggara sebagai Timbul, dan Erika Karlina yang memerankan Juju, istri Teguh. Saya melihat totalitas mereka menghidupkan tokoh-tokoh legendaris. Dari mimik muka, cara ngomong, hingga gestur tubuh benar-benar luar biasa mirip. Kesimpulannya, tonton film ini. Disarankan untuk nonton film ini bareng-bareng. Jadi kalau mau ketawa bisa lepas tanpa malu-malu. Tapi walau nonton sendiri, saya yakin kamu bakal terbawa oleh suasana bioskop yang heboh dengan tawa. Sri Mulat Hill yang Mustahil babak pertama berhasil menghibur sekaligus mengenalkan Sri Mulat ke dalam dunia generasi muda. Dengan komedi lawasnya, film ini mengajak kita untuk terhibur dan tertawa bareng. Sri Mulat Hill yang Mustahil adalah film komedi lintas generasi yang wajib kamu saksikan di bioskop.